tetapi karena engkau yang menyuruhnya, maka aku akan melakukannya. Di saat dia taat melakukan tersebut, lihat apa yang terjadi dengan perahunya. Melimpah sampai butuh 7 perahu buat ngambil ikannya. Dan itu terjadi dalam hidup saya. Dikala saya taat memberi apa yang menjadi jatah Tuhan, saya adalah stand up komedi tertajir di Indonesia. Saya punya Alphard sampai udah 2. Saya punya Mercy C200 sampai udah 4. Request lagi 2 udah bayar setengah harga. Artis. Innova saya banyak banget, Avanza saya banyak banget, Mobilio saya banyak banget, R3 saya ada 3. Saya kesini pakai apa coy? Avanza. Saya pernah beli Ferrari 1 warna merah. Barangnya datang gua jual lagi. Kenapa dijual? Gua lupa kalau gua nggak tahu bawa mobil. Cuman gaya-gaya Manado coy. Orang Manado tuh hebat. Kelemahannya cuman 2. Kaleng kongguan 1. Yang boleh liar rantai dia lem dia jadi kalong. Aduh, serius. Saya belajar memberi. Dengan cara seperti apa supaya nggak sakit hati? Setiap dapat langsung kasih. Karena seperti Naomi dan Ruth, dapat langsung kasih. Nggak berasa coy. Kalau lu kumpul, stres melanda. Jadi setiap kali selesai saya show, apa yang menjadi milik Tuhan langsung saya transfer ke gereja. Supaya kita nggak berhutang dengan Tuhan dan Tuhan nggak berhutang dengan kita. Bayangkan muka seperti saya bisa jadi artis, ya kan? Saya di Jakarta ngetop, di Manado enggak. Mana nih orang Manado, awas semua. Saya stand up komedi di Indonesia, pulang kampungnya ada yang minta foto. Keterlaluan. Saya disuruh sampai capek. Di Manado nyampe, kita udah tripnya udah simple coy. Ini orang belum tak kumpul semua. Tunggu jatuh koper baputan. Semua so turun, nya ada yang minta foto. Sakit hati coy. Saya putra daerah, mengharumkan daerah, kagak dianggap. Saya curhat sama Papi Gilbert. Pi, kok Mongol nggak pernah ada yang minta foto di Manado ya? Tenang Jo sayang. Nana lupa di Alkitab Yesus pun nggak dikenal di kampungnya. Lemas kan? Lemas dong. Bawa-bawa Yesus nggak dikenal. Lah wajar kalau kita nggak kenal Yesus aja kagak. Tapi hebatnya orang Manado selalu menyesali. Kenapa Adam dan Hawa Taman Eden adanya di luar sana? Kenapa nggak di Manado? Nya ada tuh ular. Nya sempat goda Hawa tuh ular. Dong potong dong ceke. Jadi buat jemaat yang hadir hari ini, belajarlah memberi, karena pasti Tuhan gak mau berhutang dengan saudara. Kenapa Anda harus memberi? Karena pemberian Anda buat ngebayarin listrik. Nggak mungkin Pak Yuda dan Ibu beli bayar listrik pakai thank you ya Tuhan Yesus memberkati. Nggak mungkin, ya kan? PK hamba Tuhan juga nggak mungkin nggak dibayar. Karena hukum Alkitab setiap hamba Tuhan yang naik di mimbar harus dibayar, termasuk gue. Saya sering diundang gereja coy, persekutuan doa banyak, kita dipuji-puji, pas pulang cuma jabat tangan. Thank you ya Mang Mongol ya, Tuhan Yesus memberkati, biar karir dia makin cemerlang. Pas dia koma gua teriak GBU Pak. Apa Pak Mongol? Gua butuh uang Pak. Karena Mongol mau naik tol, nggak pakai gambar Tuhan Yesus Pak. Naik tol gambar Soekarno-Hatta Pak. Pendetanya muka langsung asem, ke belakang keluar dompet. Duitnya dikasih saya balikin. Yang penting harus memberi.
Masalah saya terima atau tidak, itu urusan saya. Ya kan? Gitu. Saya stand up sampai saat ini dan saya konsisten selalu membahas hal-hal soal Kristen. Anda boleh cek dari 2011 saya selalu bilang bahwa saya beragama Kristen, saya punya juru selamat namanya Yesus Kristus. Orang ngomong, lu gak takut kalau frontal begitu? Kenapa takut? Karena memang orang Kristen hebat kok. Lu Anda tahu di mana? Anda enak banget tepuk tangan, tahu kenapa Kristen hebat? Karena cuma dua hal kehebatan orang Kristen. Pertama, karena dia punya juru selamat sejati. Kedua, karena makan babi. Anda kurang percaya dengan makan babi bahwa Anda orang hebat? Pernah dengar kasus Gerasa? Yesus ngusir setan. Setan mau masuknya kemana? Berarti babi ada apa? Lu makan babi, lu makan apa? Selesai. Jadi kalau ketemu setan jangan udah Yesus berkuasa tuh. Jangan langsung ngomong, hei jangankan lu, malu aja gua makan. Kabur setannya. Kitanya aja yang PA. Pakai lu yang ada padaku. Saya punya tante coy, doa keliling di Blok M di daerah yang banyak orang Jepang. Tuhan, engkau curahkan roh pertobatan di tempat ini. Engkau curahkan roh, bukan semuanya. Tahu-tahu beliau udah gak ada suara. Kita orang Kristen dididik berdoa, tunggu buka mata kalau ada kata amin. Nah ini yang pimpin gak ada suaranya. Ini siapa yang mau mulai ngomong amin? Ngomong iseng-iseng buka mata. Ya Tuhan, Mother Sodiko, Mother masuk God. Cuman gara-gara doa. Tahu kenapa dia masuk God? Tutup mata. Yang suruh doa tutup mata siapa? Emang ada ayat pendukung di Alkitab? Tidak. Tuhan bilang kalau mau berdoa angkat tangan, Tuhan turun tangan. Matius 6 kalau mau berdoa masuklah ke kamarmu, kuncilah pintu dan nggak disuruh kunci mata. Ini bagus di gereja sini nggak ada yang curhat hilang HP. No, di Tiberias banyak yang kejadian hilang HP. Di Senayan City ada sering kejadian HP. Kenapa doanya coy tutup mata plus lama. Kayak baca deklamasi Kerawang Bekasi. Tuhan, Engkau yang mulia. Hilang tuh dompet. Kenapa hilang? Tutup mata. Jadi orang marah-marah sama Mongol, ditegur gereja. Jadi mau lu ngajarin orang doa harus buka mata? Nggak enak juga. Ya kan nih gereja bikin ibadah pantai di Kuta Bali. Pak Yuda pimpin doa. Tuhan, Engkau berkati acara kami. Lewat bule pakai bikini. Pasti yang laki teriak, oh haleluya. Tutup mata hilang, buka mata nggak konsentrasi. Jadi doa yang paling benar apa coy? Buka tutup. Boleh tanya ya sama Pak Yuda, ada ayatnya berjaga-jagalah dan berdoalah. Satu berdoa, satu jaga. Saya lahir baru dididiknya di GPDI, di Gereja Pantekosta. Anda tahu kita makan siang selalu dibagi-bagi toh. Nih ngana mengolah banyak doa nih supaya makin banyak tombe berkat. Kita kan seneng lihat ekor, daging semua. Tuhan baik. Sebelum kita makan, mari kita berdoa. Amin. Mujizat nyata. Tadi ekor ganti kepala. Kita serba salah kan, ada orang hekap siapa tak tukar. Mongol nuduh dosa. Oh iya ya. Ya kan? Nuduh dosa, mari kita pegang tak tukar. Dilema kan coy. Mau marahin orang dosa, gak mau
mau marahin ikan gua tinggal tulang. Ternyata Tuhan kasih ayatnya berjaga dan berdoa. Minggu depannya gua tutup satu buka satu. Mana kota yang pancuri kan? Nggak bisa bohong ternyata. Yang lebih parah lagi sekarang adalah bahasa roh dimanipulasi orang. Dia nggak belajar bahasa roh itu bahasa Anda dengan Tuhan Anda. Ngapain ketemu orang lu pakai bahasa roh? Malaikat aja kagak tahu artinya. Nah lu temen lu PA lu namanya. Dimanipulasi dengan bunyi sandal. Pingin gua gaplok orangnya. Kenapa lu nggak beli sepatu? Ini sandal lama, sandal lama, sandal lama. Batal lagi diskon. Beli. Udahlah sekarang udah kagak gereja, udah kagak gereja. Saya waktunya cuman, kebetulan saya stand up comedy termahal, bayaran saya per 15 menit. Saya lihat waktu kayak udah ada 20. Ini gimana nih nambah? Nambah. Ada boboho di ujung. Bener loh. Mukanya kelihatan banget kayak orang-orang Shaolin ya. Bener. Coba besok ke itu dong, ke Pehanars di Sunter lagi bikin film vampir, Mongol juga main. Judulnya Ops Ada Vampir. Lagi nyari guru yang harus kelihatan kayak orang China, terus harus botak. Gua udah dibotak, kulit nggak matching. Jadi gua cuma jadi muridnya, nggak apa-apa, yang penting gua paling mahal. Hari ini yang percaya Indonesia negara kaya, coba tepuk tangan. Yang percaya Indonesia negara hebat, coba tepuk tangan. Ya kan? Saya melihat ada oma dan opa, pasti usia udah di atas 70 tahun. Lihat mereka masih tetap sehat, bisa ke gereja loh. Nah Anda yang masih muda, ajak teman Anda untuk ke gereja sini. Penuhi kursi yang kosong. Punya media sosial, punya Twitter, Twitter ala-ala Agnes ya, Twitter. Loh, Agnes Monica ngomong Twitter apa coy? Twitter. You have a Twitter? Ajak satu teman Twitter Anda untuk ke gereja dan lihat upamu besar di surga. Saya nggak bisa ngajak ke gereja saya karena gereja saya anak mudanya cuma 4. Sisanya oma-oma semua. Sunter coy. Suruh nyanyi ku kan terbang, pulang oma-omanya. Jadi kalau kita gereja selalu nanya lagu ke siapa, langsung ke oma-oma. Lagu apa? Cai Mecu. Cai Mecu. Dari udah 13 tahun gereja saya, lagunya tetap itu terus. Gak berubah. Wah bingung nih nenek-nenek. Giliran persembahan lagi doa kosong jemaat kemana? Antri di toilet. Lari bea. Tuh oma berdua sehat. Coba Anda tanya oma berdua bagaimana hidupnya zaman dulu. Orang hidup zaman perang gak mikir yang ribet coy. Gak ada yang mikir oh kita harus makan nasi merah, harus malamnya makan buah, kita harus cuci tangan pakai detol supaya gak ada kuman. Kita kalau ngegoreng harus pakai minyak zaitun karena omeganya 13. Gak mikir coy. Lagi perang. Orang lagi perang, lagi buang air coy. Tahu-tahu bunyi bom sama tembak-tembakan. Gua nanya sama situ, dia masih sempat cebok apa lari? Dia milih lari daripada ditembak Belanda meninggal. Iya kan? Karena oma saya ngalamin coy. Beliau meninggal umur 106 10 hari. Mau nanya oma kalau lagi buang air cuci bagaimana? Nggak usah pakai air, yang penting ada akar pohon keluar duduk gosok. Loh, realitas zaman dulu coy, kadang pakai daun, kita pakai tisu ngomel. Budi syukuri coy, nenek saya zaman dulu nggak pernah pakai sampo. Yang pakai sampo cuman kelas priai dan orang kaya. Dia pakai apa cuy? Santan kelapa. Sampai meninggal, sumpah demi Tuhan nenek saya rambutnya nggak ada yang putih, masih utuh hitam 106. Saya coba coy, bener coy, sampai sekarang saya usia 38 nggak ada putihnya. Kenapa pakai santan? Enak nggak enak kalau udah 4 hari? Apa?
Sarung bantal lu buang di kolam, meninggal sekolah. Baunya minta ampun. Nenek saya umur 106 masih bisa lihat. Jam 9 pagi dia masukin benang ke jarum. Jam 4 sore baru masuk. Yang penting masuk dia bilang. Masalah nanti jam berapa belakang itu. Kita senang ngelihat masuk, tapi kita stres di mana? Oma lidah berubah warna. Itu banang luntur dia isap. Ya gunting dia isap lagi. Tapi nyantai coba. Coba kau lihat dengan orang gila yang makan di tong sampah. Pernah kena diabetes? Pernah kena serangan jantung? Nyantai, mati aja dia coba. Kitanya yang ribet. Mongol punya teman 42 tahun di Pondok Indah, lagi stroke. Orang nanya, terus lu gimana? Nggak, udah tenang aja deh. Yang penting kita nggak berbuat dosa. Kita punya gereja. Kita tahu yang mana yang boleh, mana yang enggak, nyantai. Saya kalau casting nggak pernah casting, tahu-tahu langsung dipanggil main. Bulan ini saya jadi layar lebar, bisa bayangkan berapa harganya.